Indonesia memiliki lebih dari 230 juta warga. Tetapi pendidikan masih menjadi hal mewah bagi sebagian besar masyarakat. Setiap tahunnya, 1,8 juta remaja tidak mampu melanjutkan pendidikan mereka karena masalah biaya. Dan hanya 26% dari mereka yang berhasil lulus dan mampu meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi. Situasi pendidikan yang tidak memadai menyebabkan munculnya permasalahan sosial, seperti tidak tersedianya sumber daya manusia berkualitas untuk mendukung peningkatan ekonomi, tingginya risiko konflik sosial di masyarakat yang tidak cerdas, dan rendahnya daya saing Indonesia di era globalisasi. Indeks pembangunan pendidikan untuk semua atau Education for All di Indonesia menurun. Jika pada tahun 2010 lalu Indonesia berada di peringkat 65, tahun 2011 merosot ke peringkat 69. Belajar, pembelajaran, sesuatu yang memintarkan. Belajar. Pelajaran mengenai cara bersikap seseorang sehingga bisa menjadi lebih baik. PENDIDIKAN. Yang kita terima sejak masuk ke institusi akademisi. Pendidikan itu hal yang dipelajarin sama kita manusia ya dari lahir sampai mungkin nanti pas udah meninggal ya mau informal, mau di formal, mau di sekolah, mau di kehidupan. Regenerasi kemanusiaan ya kayaknya ya. Kayak semakin gimana kita mendidik generasi penerus kita. Proses untuk menuju lebih baik. Karena formal buat masa depan. Pendidikan itu ilmu. Ya, pendidikan itu kan penting aja buat semua pengertian orang-orang semua gitu. Suatu hal yang memberikan pengetahuan. Seperti sudah menjadi tradisi, mereka pun melakukan aksi coret-coret seragam sekolah, konvoi di jalanan, dan tidak peduli akan aturan lalu lintas. Padahal mereka belum mengetahui hasil ujian nasional nantinya. Sementara di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, puluhan pelajar dibubarkan paksa polisi setelah sebelumnya terlibat tawuran dan membajak bus. Polisi juga mengamankan senjata tajam berupa sebilah arit yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk tawuran. Polisi berhasil menangkap dan membawa para pelajar ke Mapolres. Ujian tengah berlangsung di salah satu sekolah di Grobogan, Jawa Tengah. Tapi kedua anak ini justru sibuk mengobrol. Mereka saling bertukar jawaban soal ujian. Ironisnya, pengawas ujian yang tepat berada di depan mereka terkesan membiarkan. Entah tahu apa yang terjadi atau memang pura-pura tidak tahu. Di Bone, Sulawesi Selatan, lebih parah lagi. Seorang siswa terlihat begitu santainya mengeluarkan telepon genggam dari helm miliknya. Dan kemudian, ia pun asik memindahkan jawaban di handphone ke lembar ujian. Polisi menangkap 6 orang pelajar dan mahasiswa di Samarinda, Kalimantan Timur yang sedang berpesta narkoba ganja di dalam kamar kos. Polisi menyita sedikitnya 10 bungkus ganja kering siap edar. Para pelajar dan mahasiswa ini tidak dapat berkutik saat polisi menggiring mereka ke ruang pemeriksaan Satuan Narkoba Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Polisi menangkap mereka di sebuah rumah kos di Jalan Suwandi, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam pesta narkoba tersebut, polisi juga menangkap seorang pelajar kelas 3 SMK yang tidak lama lagi akan mengikuti ujian akhir nasional. Kepada sejumlah warnet yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam razia rutin kali ini, pihak Satpol PP Kota Pekanbaru menjaring 25 orang siswa yang bolos sekolah dan kedapatan bermain game internet pada jam sekolah. Kasatpol PP Kota Pekanbaru Baharudin mengatakan banyak warnet di Kota Pekanbaru yang melanggar aturan karena jam operasionalnya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan bahkan buka 24 jam.
Namanya siapa, Dek? Umurnya berapa? 13 tahun. Udah berapa lama hamil? 5 tahun. Kenapa memilih hamil? Kenapa jadi pengamen? Tugas-tugas rahawatu Oh, buat orang tua tuh. Kalau nggak ada kemampuan, kan kalau bapak saya kan gajinya sebulan bulan saya buat makan. Sebentar kali. Berapa saudara sih? Bersaudara. Dulu pernah sekolah. Kenapa berhenti? Dihina. Dihinanya kenapa? Kenapa dulu dihinain sama guru tuh gimana ceritanya? Kan sakit, ini sakit. Terus saya nggak masuk. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terpuruknya pendidikan di Indonesia, yakni rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, visi dan moralitas pendidik, serta anak didik yang rendah dan biaya pendidikan tinggi. Apakah keadaan ini akan terus dibiarkan? Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam mengentaskan masalah pendidikan. Indonesia membutuhkan kerjasama dari berbagai lapisan masyarakat agar dapat memenuhi potensinya menjawab tantangan global. Pendidikan merata dari ujung sampai ke ujung, Sabang sampai Merauke. Murah. Lebih maju. Agar pendidikan di Indonesia lebih maju dan sekolahnya gratis. Yang pasti lebih baik karena menurut saya sudah terlalu jauh ketinggalannya untuk Indonesia. Harusnya nggak susah lulus. Pendidikan merata, gratis, pendidikan gratis kalau bisa sih. Menurut gue sih emang yang terpenting di Indonesia semua orang harus mendapat pendidikan yang baik. Jadi gue rasa sih sebetulnya menurut gue pendidikan tuh paling dasar dari semua kehidupan bernegara. Semua orang bisa sekolah, semua orang bisa dapetin pendidikan sesuai dengan yang seharusnya dia dapat gitu. Terus pendidikannya lebih merata, lebih stabil, lebih mudah dijangkau. Jadi pelajar-pelajar Indonesia lebih keren. Pendidikan itu tidak hanya membuat pintar, tapi juga mencerdaskan. Harapannya pendidikan Indonesia tentunya yang satu lebih murah agar semua kalangan bisa ikut menikmati. Ya lebih baik itu bisa membuat manusia seutuhnya. Baik lah, lebih murah, lebih bisa bersaing lah. Fasilitasnya lebih ditingkatkan aja, fasilitas buat anak Indonesia. Lebih baik lagi, jangan kayak sekarang deh. Soal ujian bocor. Menciptakan orang-orang berkualitas. Ya pasti sih biar tambah maju, biar bangsa Indonesia maju gitu kalau pendidikannya juga baik. Ya ada kemajuan lah sama seluruh rakyat Indonesia. Agar digratiskan dan agar anak-anak jalanan dapat bersekolah kembali.